selamat datang di event Niaga Hoster Blogverse. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Niaga Hoster Blogverse ini adalah segmen event terbaru dari Niaga Hoster yang dijadikan ajang berkumpulnya para blogger, baik yang tergabung dalam komunitas ataupun tidak, baik blogger profesional yang mungkin blognya sudah dimonetize begitu, dan juga untuk teman-teman yang baru aja memulai blog kayak gitu. Nah, di sini kita mau lebih lanjut membahas seputar dampak dari pandemi ke kegiatan blogging teman-teman yang ada di komunitas, terutama ya. Jadi pandemi ini kan sangat mempengaruhi banyak kegiatan kayak gitu yang biasanya kita bisa ketemu, yang tadi saya sampaikan juga kopdar, kopi darat. Wah, itu istilah lama banget sih, tapi kayak ya memang itu adanya ya, kopi darat itu memang ada kayak gitu. Misal dari teman-teman luar kota ke kota kita kayak gitu untuk ketemu, karena memang interaksinya biasanya dari blog gitu, saling komen, terus habis itu ketemu di kota masing-masing. Itu salah satu yang mungkin juga tidak bisa, atau bukan tidak bisa, tetapi agak susah gitu mobilitasnya untuk ke kota lain dan bertemu secara tatap muka, dan juga event-event yang biasanya offline kayak gitu jadi online, ya cukup cukup banyak mempengaruhi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kalau dampak pandemi yang ada di kegiatan komunitas blog masing-masing nih, sini gimana Mbak Nakia? Pandemi ini kan sepertinya juga memberikan satu dampak tersendiri ke kegiatan komunitas. Kalau di komunitasnya Mbak Nakia sendiri seperti apa? Oke, jadi kalau kita dulu biasanya hampir per 2 bulan itu ada acara gathering ya, pertemuan anggota. Jadi bikin acara, terus anggota diwajibkan ikut hadir untuk meningkatkan skill, kita undang narasumber, sekaligus kita kopdar gitu kan ya. Tapi sejak pandemi ini, hampir 2 tahunan ini, kita jarang-jarang sekali bikin pertemuan offline. Bahkan Milad kemarin aja kita acaranya acara online aja ya, acara webinar dan juga IG Live. Nah, untuk mensiasatinya kita biasanya memang fokusnya kegiatan di grup WhatsApp aja, di grup WhatsApp. Terus misalnya kita adakan juga IG Live untuk meningkatkan skill teman-teman, terus mengadakan acara kegiatan webinar. Nah, kita akalinya seperti itu aja sih untuk meningkatkan skill. Jadi tidak putus informasi dan juga silaturahmi antar anggota Tapis Blogger. Gitu, Mbak. Oke, jadi yang biasanya dilakukan gathering tatap muka ya Mm-mm. beralih ke online tadi itu dengan cara tetap misalnya ada IG Live ya tadi ya Ya, Mbak Nakia. betul. Oke, salah Ya, satunya yang bikin rame sekitaran jam prime time itu jam 4 itu biasanya notifikasi live Instagram tuh banyak banget ya, memang mau betul. nggak mau ya jadinya pada beralih ke online. Selain itu apalagi Mbak yang juga akhirnya switch gitu metodenya? Iya, seperti itu. Jadi kita meningkatkan skill teman-teman juga dengan pokoknya berubah secara daring kan ya. Ya, jadi kalau untuk kalau job-job sih masih ada. Jadi teman-teman bisa apa ya, malah bisa mencoba hal baru ya. Kalau kita selama ini itu dapat undangan hanya apa ya, seputar Lampung aja ya. Maksudnya event-event yang di Lampung aja. Tapi kan kalau semenjak pandemi ini malah kita bisa meningkatkan skill lebih banyak. Kita ketemu dengan blogger di luar, bisa menghadirin event launching produk apa, tapi bergabung juga dengan blogger luar. Jadi itu membuka peluang sebenarnya semenjak pandemi ini. Itu salah Oh, satu iya iya hikmah iya. ya, hikmah hikmah bagi blogger daerah ya dalam tanda kutip, karena kita kan Heeh heeh. biasanya pertemuannya secara lokalitas aja ya, ketemu misalnya launching produk atau diundang untuk pembukaan acara apa gitu kan ketemunya ya itu aja gitu kan ya. Tapi setelah pandemi ini kita terbuka apa ya, link untuk ketemu sama blogger lain. Misalnya kita diundang apa nih, launching produk apa gitu kan ya. Itu ada kesempatan blogger-blogger daerah seperti kami ini.
Malah jadi ada kesempatan ya, Iya, karena iya. semuanya jadi daring soalnya ya. Betul, betul. Alhamdulillah itu punya kesempatan dan saya bisa memberikan wawasan ke teman-teman yang baru berkecimpung di dunia blogger gitu kan ya. Seperti inilah kita harus merapikan blog kita, merapikan Instagram kita biar kita layak untuk diajak kerjasama sama klien gitu. Iya iya iya, siap. Malah, tadinya saya malah ngiranya kalau pandemi ya karena mobilitas jadi tidak kemana-mana nih, malah jadi apa, opportunity-nya jadi makin kecil, ternyata malah jadi Ya, bisa ikut ini ya, event yang biasanya kayak di Jakarta ya, doang, kayak gitu, betul, jadi yang di daerah ya saya juga salah satu blogger daerah gitu juga kecipratan rezekinya gitu ya, nggak cuma di betul. kota metropolitan aja. Nah, Ya. ini apakah juga terjadi di, komunitasnya Mbak Ruziana atau mungkin ada dampak tersendiri yang, diakibatkan oleh pandemi di kegiatan komunitasnya Mbak Ruziana? Oh iya, Blogger Kepri ini kan kita beda dengan Lampung kan itu masih satu daratan ya. Kalau Kepri ini kan kepulauan ya. Jadi Batam, Tanjung Pinang itu di Bintan, kita tuh harus seberang 1 jam pakai kapal. Memang selama ini banyak blogger itu di Batam. Jadi dan meskipun ibu kota provinsi Kepri itu di Tanjung Pinang, tapi yang Batam itu memang karena kota otoritas khusus gitu, banyak industri, banyak sektor pariwisata juga di sana. Jadi kegiatan banyak di Batam ya. Saya sendiri di Tanjung Pinang. Sebelum pandemi itu memang adalah kita kopdar gitu. Sekarang pandemi ini memang kopdar itu bisa dikatakan belum ada. Karena pertama tadi terhalangi mobilitas tadi kan karena ada aturan-aturan ketat, nggak bisa sembarangan kita berkumpul. Jadi kita kumpulnya seperti Mbak Nah, ya tadi kita malah ketemunya di satu event, kadang event online gitu kan, launching apa atau webinar apa, kita malah ngumpulnya di event itu jadinya. Oh, Kumpulnya situ, heeh yang heeh. kita khusus sendiri sih tidak ada, belum ada di selama pandemi ini. Oh, jadi ya kurang lebih sama ya, Iya, tapi memang karena daerahnya kepulauan itu tadi, iya, mobilitasnya juga mobil lebih sulit ya? sulit, agak sulit memang. Oh, oke oke oke. Tadi Mbak Nakia dan juga Mbak Ruziana sudah menjelaskan, dampak yang diakibatkan oleh pandemi ke kegiatan komunitasnya masing-masing. Nah, kalau di komunitasnya Mbak Rahma nih, di SEO Moms, apakah ada dampak tersendiri dari, pandemi ke kegiatan komunitasnya? Pastinya sih iya karena, memang kan kita masih baru kan ya, baru, lahir 2020 tidak begitu lama, ada pandemi, seperti itu. Nah, mmm, jika seandainya memang pandemi nggak ada, jadi tiap tiap wilayah itu sudah apa namanya, sudah merencanakan akan mengadakan, apa istilahnya, kopdar sambil, apa namanya, diskusi mengenai SEO, mengenai, blog, terus kemudian, mengajak, orang-orang yang mau ngeblog, kita rangkul sama-sama, seperti itu. Nah, karena pandemi seperti ini ya jadinya semua serba online, terus kemudian, apa namanya, materi-materi akhirnya kita, apa namanya, dibagi per bagian, terus kemudian, apa namanya, ada, jangka waktunya, misalnya dalam 1 bulan materi ini harus selesai, semua peserta sudah harus bisa, apa istilahnya, mengaplikasikan, teori yang sudah diberikan, seperti ada jangka waktunya, setelah itu, apalagi, yang harus dilakukan. Jadi ada step-stepnya, tersendiri untuk, SEO basic yang, ada di SEO Mom ini, seperti itu. Oh, Kadang kalau misalnya founder-nya ingin menyampaikan sesuatu secara langsung, istilahnya tidak menggunakan WhatsApp group, itu kita semua diinfokan untuk bergabung di Google Meet biasanya. Lebih seringnya itu apa namanya, dapat materi penjelasan lebih detailnya lagi itu di Google Meet itu. oke oke. Berarti itu tadi juga ada, apa, untuk belajarnya sendiri tuh ada aktivitas yang, gimana ya,
berprogres gitu ya untuk membernya Ya, masing-masing, bahkan di saat pandemi ini juga tetap berlangsung kayak gitu ya Mbak Rahma ya? jadi kan apa namanya, ketika kita membuka pendaftaran untuk bergabung di SEO Moms itu kita ada Mhm. jeda waktu tersendiri. Terus kemudian setelah kita melihat apa namanya, menyaring peserta nama-nama calon SEO Moms, kita kemudian memberikan istilahnya apa ya, kurikulum seperti itu, bahwa kita kan belajar materi ini dalam jangka waktu sekian lamanya seperti itu. Nah, setelah mengikuti materi, tentunya kan ada latihan. Kalau teori aja tapi nggak praktek kan nggak masuk, nggak bakalan bisa juga. Jadi kita lihat progresnya peserta. Terus kemudian kalau ada yang tanya, kira-kira ada nggak yang tanda kutip tinggal kelas seperti itu, maksudnya tidak mengikuti materi dengan baik, diapakan misalnya seperti itu. Itu ada kebijakan tersendiri, kita melihat progresnya dari awal mereka bergabung, bagaimana keaktifannya di kelas, bagaimana merespon setiap tugas yang ada, itu jadi penilaian tersendiri. Dan para admin yang terbagi dari berbagai wilayah itu diberikan amanah itu untuk melihat perkembangan peserta di setiap wilayah yang ditangani masing-masing seperti itu. Oh, oke. Berarti memang ada apa ya, kebijakan untuk berpartisipasi aktif, tidak hanya aktif saja, tetapi juga ada evaluasi di situ supaya ngerti, oh ternyata materi yang sudah disampaikan itu sudah bisa diaplikasikan dengan baik atau belum kayak gitu ya di blognya masing-masing. Oke, ini Kita juga memberikan mungkin mulai merepet ke dampak yang diakibatkan oleh pandemi dalam pembuatan konten blog gitu ya. Dari Mbak Rahma sendiri, tadi kan udah disampaikan kalau memang dari para membernya atau para anggota komunitasnya itu ada partisipasi aktif dan ada evaluasi. Nah, kalau dari Mbak Ruziana, apakah ada kegiatan yang sama atau dari dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini ke pembuatan konten blog tuh di komunitas seperti apa kayak gitu? Pandemi ya. Ini kalau saya melihat, kalau dari pribadi saya dulu ya, memang pandemi ini banyak pengaruh besar ya kepada aktivitas kita. Saya malah terpacu ketika ada dari job-job dari luar gitu. Ketika misalnya tentang CEO kan, misalnya tentang 3M, ada menyebutkan prokes 3M atau tentang layanan kesehatan gitu. Jadi ketika ada itu baru terpacu gitu. Kalau enggak memang agak gimana ya? Lemahan, kalau orang sini istilahnya lemahan gitu, selambe gitu orang sini bilangnya, selambe gitu. Jadi ketika ada itu makanya biar ini semangat ini terpacu, aktif gabung di grup WhatsApp kan sekarang makin banyak, saya tengok komunitas, ada juga manajemen gitu kan. Dan malah sekarang saya ada aktivitas sendiri, suka mereview produk kecantikan gitu, skincare gitu. Jadi ini kan karena memang kita nggak bisa kemana-mana, biasanya kan kita itu suka jalan, suka review resort, hotel atau apa gitu kan, ini kan nggak bisa. Jadi sekarang beralih ke yang bisa kita kerjakan di rumah gitu kan, mereview brand gitu atau mereview tentang produk kesehatan, menyelipkan CEO tentang kesehatan, prokes, atau tentang belajar daring online tentang aplikasi belajar di rumah gitu ya. Jadi termotivasinya di itu sekarang ini. Karena kalau dulu kan kita kemana-mana nulis, habis dari sini nulis gitu kan. Karena kami aktivitas sudah terbatas, ya kita cari-cari job, dapatnya di situ, jadi kita tulis. Nah, itu motivasi kita sekarang untuk bisa tetap ngisi blog gitu. Teman-teman lain saya lihat juga seperti itu. Ada beralih, misalnya dia dari yang mungkin dulu banyak travel, sudah mulai lagi lifestyle, ada yang masak, ada yang
yang berhubungan dengan pandemi ini yang lebih bisa dikerjakan di rumah tanpa harus keluar gitu. Jadi yang biasanya memang kontennya pergi-pergi, review-review hotel, makan kuliner gitu ya. Iya. Tapi karena ada pandemi ini, jadi apa aja deh yang bisa dilakukan di rumah tadi, skincare gitu ya salah satunya untuk merawat diri di rumah kayak Iya. gitu. Oke, tadi kan kalau dari Mbak Ruziana dampak yang diakibatkan oleh pandemi dalam pembuatan konten blog yang sudah dirasakan sendiri dan juga mungkin dilakukan oleh teman-teman di komunitasnya, itu seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Nakia, seperti apa Mbak, dampak dari pandemi dalam pembuatan konten di komunitasnya? Saya pribadi dulu ya, kalau pribadi saya itu sebelum pandemi sendiri lebih ke tema blog saya itu tentang parenting dan lifestyle ya. Jadi untuk tema itu sebenarnya nggak terlalu kena dampak gitu ya, karena itu kegiatan saya lebih banyak di rumah aja gitu kan ya. Jadi tentang kegiatan bersama anak, belajar bersama anak, terus tentang tema keluarga dan lain sebagainya itu memang fokus saya dari dulu seperti itu. Nah sejak pandemi ini lebih ke pengalamannya apa ya? Lebih banyak di rumah ajanya itu yang kurang tereksplor gitu kan ya. Hanya saja bisa diakali mungkin membuat tema-tema karena anak-anak belajar daring ya. Biasanya kan dari sekolahnya ada tugas gitu kan. Jadi ya udah sekalian aja karena tugasnya di videoin, difotoin, ya udah sekalian jadi konten. Iya ya. Iya. Jadi saya ikut mendalami sebenarnya malahan sejak pandemi ini itu belajar editing video. Iya. Ya, karena Oh, tugas anak itu membuat videonya gitu kan ya, di-share foto, video dan lain sebagainya. Jadi saya pikir wah ini lumayan juga gitu kan buat konten kita Instagram gitu kan ya, YouTube, IG Instastory dan lain sebagainya itu bisa jadi konten semua. Jadi saya pikir semenjak pandemi ini sebenarnya kita bisa aja menggali hal-hal yang di sekitar kita untuk menjadikan konten. Saya sendiri dulu punya blog itu 3 ya. 3 itu saya sendiri blog utama untuk lifestyle dan parenting ya. Yang kedua itu tentang jalan-jalan, yang ketiga itu tentang masak. Nah, sejak pandemi ini saya malah lebih mengeksplor itu tentang masak-masak. Jadi banyak saya ya. ya, jadi yang selama ini mungkin ya karena anak-anak sekolah terus ingin memanjakan diri ya udah beli aja gitu kan masakan. Tapi semenjak pandemi ini malah pengen nyoba resep-resep hal yang baru dan itu bisa dijadikan konten gitu kan ya, baik konten di Instagram maupun di blog itu sendiri. Bahkan saya nyoba ke aplikasi suatu aplikasi yang rajin untuk posting konten-konten saya tema kuliner. Nah, Oh, jadi gitu. jadi saya belajar juga meningkatkan skill. Kalau jadi selama ini itu lebih ke menulis artikel aja. Jadi sejak pandemi ini dalam tanda kutip konten kreator dadakan gitu ya. Kita coba karena kita mencoba hal baru gitu kan ya, mau mengedit video itu kan sebuah hal yang dalam tanda kutip itu jarang lah ngeblok itu ya. Kalau ngeblok itu kan lebih banyak eksplornya ke menulis walaupun ada lah bikin videonya, tapi tidak sesering kalau konten kreator membuat video itu ya. Saya belajar dari situ dan juga semenjak pandemi ini semakin mudah kita dapat konten itu karena webinar sekarang semakin banyak. Webinar gratisan itu bertaburan gitu ya. Dan kalau mau rajin itu wah banyak banget jadi konten untuk menulisnya. Asal rajin aja, tapi namanya emak-emak kadang tuh nemenin anak belajar daring aja udah lelah gitu kan ya, karena PR dan tugasnya semakin banyak. Oh, Sehingga
bikin udah di list mau ditulis dan lain sebagainya, kontennya malah menumpuk. Tapi itu menjadikan cadangan sih, cadangan misalnya kalau ngebloknya ini, waduh ini udah job semua nih, kapan nulis organiknya ya. Nah yang itu yang konten anak-anak itu masukin semua, itu dijadiin konten aja tuh. Jadi konten organik ya, konten yang Ya, sama anak-anak ya. betul, jadi Iya, konten iya, iya. organik aja, karena ya kalau semuanya job semua, orang mampir ke blog juga kayaknya kesannya wah jualan banget ini blognya Mbak Naki. Oh gitu ya, malah Ya. pandemi ini malah jadi satu tantangan tersendiri, karena yang biasanya fokus hanya nulis aja misalnya ya, karena memang blog memang Ya, hanya nulis artikel. tidak hanya mengakomodir sih untuk nulis aja, tetapi memang most of the time memang hanya untuk tulisan kayak gitu Iya, ya. Nah, iya, malah sekarang karena ada kegiatan bareng sama anak-anak, terus habis itu tugas-tugasnya berupa video, ya sekalian aja deh iya, buat konten platform yang lain seperti mungkin di Instagram atau platform-platform lainnya, TikTok juga mungkin iya, kalau Mbak betul. Nakia masak-masak biasanya di situ upload-nya? Iya, di TikTok, di snack video itu banyak konten kuliner dan bersama anak-anak. Oh, itu memang ya. Jadi Mbak Nakia sendiri ini tadi bercerita punya 3 blog, ada blog masak-masak yang mungkin sebelum pandemi nggak biasa, nggak sesering blog-blog Iya, yang lain kayak gitu ya di-update-nya, malah pandemi ini karena memang kegiatannya di rumah aja, ya sekalian deh explore resep sambil dibagikan kayak gitu. Memang switching-nya cukup unik kayak gitu ya, malah jadi terpacu untuk lebih banyak bikin konten. Nah, ini kan mungkin yang berdasarkan pengalamannya Mbak Nakia. Nah, sekarang kita masuk ke cara blogger sendiri dalam beradaptasi di keadaan di situasi pandemi ini. Mungkin ini lebih tepatnya saya akan ajukan ke Mbak Ruziana, karena kan dari blogger Kepri kebanyakan travel blogger ya Mbak ya? Iya, Heeh. banyak yang travel blogger. Nah, kalau dari blogger Kepri sendiri, teman-teman di komunitas ini cara mengatasi hambatan yang terjadi selama pandemi dalam pembuatan konten blog, ya khususnya untuk para travel blogger itu, mereka biasanya switching-nya ke konten apa nih, Mbak? Ya kalau dari saya pribadi dulu kan buat konten yang bisa kita lakukan di rumah tanpa harus kita harus travel gitu kan, traveling. Misalnya tadi mulai ada yang beralih ke masak-masak, ada yang mulai beralih juga ke parenting, dan saya seperti tadi mulai mencoba ke dunia skincare, beauty gitu. Ada juga yang menulis tentang review film, misalnya kan banyak yang suka nonton drakor gitu kan, jadi mereka mulai juga nih mereview drakor gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah gitu, yang bisa dilakukan sambil kerja di kantor, jadi tanpa harus ke luar gitu. Itulah biar blognya tetap terisi. Memang ada juga sih yang buat tip-tip menghadap pandemi, misalnya belanja dari rumah, kan ada sekarang tuh ada pandemi ini melahirkan bisnis orang belanja online, bukan belanja online sih, sistem kurir atau apa gitu, tuh bisa dituliskan gitu. Menjaga kesehatan, titik gitulah. Oke. Jadi banyak yang juga switching jenis kontennya, yang awalnya banyak jalan-jalan keluar explore, tidak hanya di rumah aja, sekarang mulai switch ke konten-konten yang memang sekiranya bisa dibuat di rumah aja, atau mungkin ada yang tetap seputar traveling tapi lebih ke ini Mbak, tips-tips traveling aman gitu di saat pandemi, mungkin dengan disclaimer tertentu yang mungkin memang dianjurkan untuk ya sebaiknya seperti ini melakukannya kalau misalnya pengen traveling di kala pandemi kayak gitu. Ya, ada yang buat seperti itu. Ada juga yang menuliskan pengalaman lamanya, mungkin rindu traveling. Mereka membuat tulisan yang mungkin yang belum pernah dituliskan, yang tercecer-cecer dulu, mereka tulis lagi, karena blog ini kan harus tetap
update dirawat gitu. Ada juga mungkin karena job seputaran pandemi ini dengan tema ini, itulah termotivasi menulis misalnya rental mobil yang tetap menerapkan prokes atau apa gitu. Itu yang bisa ditulis selama pandemi ini. Oke. Jadi kayak gitu ya, pengalaman dari teman-teman yang biasanya nulis tentang traveling di Blogger Kepri seperti itu. Nah, apakah dari Mbak Rahma sendiri juga mengalami hambatan yang sama tuh seputar ngeblog selama pandemi ini? Terus konten apa aja yang biasanya dibuat semenjak ada pandemi ini? Sebelum ada pandemi kan memang udah sering nulis ya, sudah sering terima job juga. Nah, di dampak pandemi itu terasa untuk job blogger itu di awal-awal aja. Beruntungnya semakin ke sini ada saja yang yang meminta kerjasama, dan itu rata-rata menginginkan artikel yang SEO friendly seperti itu, Mbak Hani. Jadi beruntungnya karena sudah belajar di SEO Mom sendiri, jadi kita tidak tidak kaget ketika diberikan brief untuk menulis artikel dengan tema tertentu. Itu sudah istilahnya sudah terbiasa dengan struktur-struktur artikel yang SEO, karena rata-rata sekarang kan membutuhkan blog-blog yang bisa mengangkat sebuah brand di mesin pencari seperti itu, Mbak. Kalau untuk selain ngeblog, konten yang skill yang saya yang saya kembangkan sekarang kan itu juga di fotografi seperti itu. Jadi terkadang bingung untuk memanage waktu antara menulis konten di blog dan memfoto produk seperti itu, karena dua-duanya sama-sama menjadi menjadi sumber pendapatan ketika pandemi seperti ini, karena kebetulan juga terdampak di keluarga kami di pandemi ini. Jadi mau tidak mau kita harus mengembangkan skill yang ada, dan kebetulan skill menulis dan skill fotografi itu ada, ya sudah kita combine seperti itu, Mbak. Oke. Jadi untuk SEO Mom sendiri, karena memang dari sebelum pandemi sudah biasa melakukan aktivitas ngeblog yang juga dievaluasi, terus habis itu kalau kebanyakan pesertanya kan memang sudah memiliki personal branding masing-masing, Mbak. Jadi kebanyakan yang belajar kembali di SEO Moms itu menurut pandangan saya ya sebagai sebagai blogger, sebenarnya tuh mereka sudah memiliki kemampuan dalam menulis seperti itu. Hanya saja tinggal mengasah bagaimana supaya artikel-artikel mereka yang dihasilkan itu bisa bersaing di mesin pencari seperti itu, Mbak. Jadi jadi rata-rata kalau lihat member-member di SEO Mom sendiri kadang ketemu di satu job yang sama, Mbak, seperti itu. Jadi jadi ilmu yang kita peroleh mengenai menulis artikel yang SEO friendly itu kita kita aplikasikan di artikel job-job yang ada seperti itu. Dan untuk artikel-artikel organik juga, karena meskipun bukan menulis artikel yang bersponsor, artikel organik juga ya sebisa mungkin kita bagaimana tingkat keterbacaannya di dunia maya itu lebih tinggi. Nah, kita kita menulisnya itu dengan teknik SEO itu. Jadi memang kalau aktif ngeblognya memang sudah, tetapi kan dari teknik SEO-nya itu kan mungkin masih banyak yang harus diasah gitu ya, karena kan kalau nulis
ya kita biasa nulis di blog Semua orang, mungkin semua orang tanpa saya yakin bisa menulis, Mbak. Semua orang bisa menulis, paling tidak menulis status kan. Iya benar benar benar. Dan semua orang pasti bisa menulis, tetapi bagaimana menulis sehingga apa namanya banyak dicari orang, terus kemudian disukai oleh mesin pencari, itu kita perlu teknik-teknik tersendiri pastinya. Jadi untuk apa namanya belajar SEO Moms, belajar SEO basic itu ya kita belajar di SEO Moms. Oke oke. Apa semua orang bisa nulis, tapi nulis di-recognize dan diindeks oleh Google itu hal lain ya. Iya. Dan itu cukup menantang ya kalau misalnya untuk teman-teman yang biasanya nulis ya hanya sekedar nulis aja kayak gitu di blog, tetapi masih belum menerapkan prinsip-prinsip SEO kayak gitu ya. Dan Moms mengakomodir itu. Ya. Jadi di kala pandemi ini juga tidak begitu begitu terpengaruh kayak gitu ya performance blognya. Oke, siap kalau gitu. Sebelum kita lanjut lagi ke para panelis yang sudah hadir di event Niaga Hoster Blogverse kali ini, saya mau encourage teman-teman yang bergabung di event malam hari ini untuk aktif berpartisipasi juga di kolom chat dengan mengajukan pertanyaan kayak gitu, atau sambil sekalian perkenalan. Tadi sudah dijelaskan di awal, mungkin teman-teman yang baru gabung belum aware nih seperti apa formatnya, bisa langsung ditulis, silahkan nama, domisilinya di mana, terus alamat blognya apa, kalau ada alamat blog biar bisa sekalian blog walking ya. Terus habis itu komunitasnya itu dari mana, sekalian biar kita bisa saling kenal dari satu komunitas ke komunitas lainnya kayak gitu, karena juga tidak terbatas ya. Mungkin kalau misalnya yang skalanya nasional itu juga bisa bergabung dari daerah manapun kayak gitu ya. Oke, di sini sudah ada yang bertanya sebenarnya, Mbak Febrina Amalia. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya encourage langsung keluar pertanyaannya ya. Halo Bun, cara gabung di SEO Moms bagaimana ya? Ini mungkin lebih ke Mbak Rahma ya. Mbak Rahma, gimana nih kalau misalnya mau ada yang gabung ke komunitas SEO Mom kayak gitu? Biasanya kita melakukan ini sih, kalau ada waktunya untuk buka pendaftaran, kebetulan di daerah Sumatera masih berjalan materi ya, masih berjalan materi, jadi kadang kita tunggu dulu seperti itu, lalu kemudian membuka pendaftaran nantilah di apa namanya rajin-rajin cek Instagramnya aja di SEO Moms. Oke, berarti karena untuk membuka pendaftarannya sebenarnya tergantung dari tiap wilayah itu sudah siap sudah siap menerima peserta baru atau belum, seperti itu. Materinya sudah selesai untuk angkatan yang sudah ada, yang sudah berjalan atau bagaimana, seperti itu. Biasanya kita sih serempak untuk semua wilayah, Mbak. Oh gitu, oke. Berarti sering-sering kepo Instagramnya SEO Moms ya. Ini sudah ditambahkan oleh Mbak Wiwin @SEO Moms gitu. Kalau mau kepo informasi seputar pendaftaran yang dibuka oleh SEO Moms kayak gitu ya. Ada tambahan info lagi nggak Mbak? Kalau misalnya sudah gabung, sebaiknya ngapain langkah berikutnya? Ya pastinya punya blog Mbak yang diisi. Jadi kalau misalnya sudah punya, kalau misalnya belum punya blog, nanti ada bagian tersendiri untuk diajari bagaimana cara membuat blog di awal. Nanti kita akan saring kok yang mana yang sudah pengetahuannya blognya sudah bagus atau masih pemula banget, itu nanti ada ininya kok, terpisah ininya, materinya
seperti itu. Oke, siap. Berarti kalau misalnya belum punya blog, ya nanti bakal diajarin, Ya tapi nanti yang nanti serius ya ya belajarnya nanti bikin blognya. iya. Oke. Yang punya blog masih gratisan dan mau ke self host juga itu nanti bisa dibantu. Oke, siap. Berarti benar-benar bisa mengakomodir teman-teman yang memang baru mau belajar dan tergabung sebagai blogger kayak gitu ya, Mbak Rahma ya. Iya. Oke, sip. Kalau gitu saya lanjut. Di sini juga ada pertanyaan. Salam kenal, saya Hamim dari Surabaya, www.hamimeha.com. Izin bertanya, apakah moms di sini ya, teman-teman panelis di sini menerapkan konten plan untuk blog yang terjadwal? Mungkin saya ke Mbak Nakia Syam. Apakah punya konten plan juga untuk blognya supaya lebih terjadwal gitu kontennya? Baik, terima kasih. Kalau dulu iya, karena awal-awal membangun blog itu saya rajin sekali untuk mengisi blog ya, karena dulu ngejarnya DAPA. Karena sebagai blogger itu biasanya itu sebagai apa ya, nilai untuk dinilai oleh agensi ataupun brand ya untuk bekerja sama dengan blogger terkait dengan red card-nya ya, fee dari blogger untuk pemasukannya, penghasilan dari blogger itu sendiri. Nah, berjalan dengan waktu, DR-nya udah stabil, itu saya jarang sekali untuk membuat jadwal gitu kan. Hanya setidaknya dalam seminggu itu ada artikel saya dan tidak berlama-lama untuk kosong ya dalam 1 bulan itu. Saya biasanya misalnya kalau sibuk ya dalam apa namanya di hari-hari yang sibuk itu di akhir pekan itu saya ngisi ya blog saya dan saya jadwalkan aja karena enaknya ngeblog itu kan bisa terjadwal ya. Bisa kita jadwalkan, bisa kita majukan, bisa kita mundurkan. Tapi ya tentunya kita lebih baik memajukan gitu kan ya. Nanti tanggal sekian dianya akan posting sendiri dan sudah ada jadwalnya. Dan kalaupun misalnya terlewatkan, saya sering juga misalnya ingin sih nulis misalnya kenangan ya perkembangan anak misalnya ataupun dia catatan dia ulang tahun dan lain sebagainya itu adalah momen kita tapi mungkin dengan kesibukan-kesibukan kita sulit untuk berbagi waktu itu. Saya nulisnya pas akhir pekan terus nanti dijadwalkan. Entah mungkin dia lewat bulan yang lalu ataupun 2 bulan yang lalu, nggak masalah bagi saya. Karena itu sebagai momen penting dalam hidup saya yang ingin saya tulis dan diabadikan di blog gitu kan. Nah, tapi kalau untuk job gitu kan jelas kita harus sesuai dengan jadwal deadline gitu kan yang sudah ditentukan. Nah, kita pastikan bisa mematuhi jadwal itu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang urgen sekali itu harus dikomunikasikan oleh pihak agensi ataupun ke pihak brand misalnya gitu. Jadi yang saya lakukan selama ini adalah jangan kosong dalam 1 minggu. Itu pasti ada tulisan saya di blog. Setidaknya dalam sebulan itu ada 4 artikel dan artikel itu kita usahakan bukan job semua gitu kan ya. Kita seling dengan organik gitu kan ya. Gimana kita selingkan organik? Nah, itu dia setiap hari itu saya pasti ada foto. Entah itu foto kegiatan anak, entah foto apa itu sebagai apa ya? Bank ide saya. Ketika mentok idenya nggak ada dan lain sebagainya. Nah itu. Nah yang lebih mudah lagi itu temanya meresensi buku atau mereview buku itu paling mudah menurut saya karena idenya nggak kemana-mana ya bukunya udah kita baca, kita foto, kita review deh. Jadi kan idenya ada di buku itu sendiri. Jadi kita nggak terlalu harus keluar rumah ataupun jalan-jalan ataupun melakukan kegiatan apa gitu kan. Kita mereview buku. Apalagi kalau bukunya tema parenting atau tema tentang keluarga, itu saya suka sekali menulis di blog saya. Gitu, Mbak. Oke. Berarti ini ya supaya nggak kosong banget lah Betul. dalam 1 minggu itu
Ya. misal udah mentok gitu, atau mungkin kayak mengalami yang namanya writer's block gitu ya, Iya, itu sebaiknya kita punya bank draft ide. dulu ya. Betul. Iya. Ini salah satu catatan untuk saya juga sih sebagai blogger. Karena blog kan kadang ya baru termotivasi ngeblog kalau ada job kayak gitu ya. Tapi Ya, itu lagi-lagi bisa bikin blog kita terkesannya terlalu komersil gitu. Padahal itu betul. adalah blog pribadi ya. Tadi Mbak Nakia juga bercerita kalau suka nge-share konten blog seputar apa yang apa personal experience kayak gitu ya, yang mungkin sudah lewat sebulan, 2 bulan yang lalu, tapi ya namanya juga apa blog itu kan punya kita personal ya, jadi Mbak Nakia tetap share kayak gitu. Mm-mm. Oke, ini juga bisa jadi tips untuk teman-teman gitu ya, content planning itu juga perlu apabila teman-teman benar-benar pengen serius, apalagi untuk kebutuhan branding ya. Kalau misalnya ada yang bulan ini udah produksi 10 tulisan, tiba-tiba bulan depan cuma 3 gitu kan, kita juga bertanya-tanya, produktivitas produktivitasmu kok Produktivitas. naik turun banget ini. Ngebloknya tuh kok niatnya seperti naik turun banget ini. Nah, berbicara tentang writer's block, ini juga ada yang bertanya, eee, kalau teman-teman mengalami writer's block itu ada tips ringkasnya nggak? Ini saya ajukan ke Mbak Ruziana deh. Mbak Ruziana sebagai blogger yang sudah berpengalaman juga nih, kira-kira kalau lagi writer's block biasanya ngapain, Mbak? Oh iya, biasanya sih saya larinya ke medsos ya. Saya posting foto Instagram atau Facebook, tapi saya nulisnya statusnya tuh panjang gitu. Kalau bisa sebenarnya saya pindahkan ke blog bisa, cuman karena di media sosial kan karena ada interaksi yang cepat ya, ada yang di komen sama orang langsung gitu kan. Jadi kita tuh balas, jadi ada sebuah semangat gitu, semangat karena tulisan kita tuh langsung direspon dan kita bisa komunikasi langsung saat itu ya. Kalau di blog kan kita tulis nanti orang komen kan, ini blog kita moderasi kan karena biar nggak ada spam gitu. Jadi nya searah gitu. Jadi dengan saya lari ke media sosial dulu ya, Instagram atau Facebook gitu, ada sebuah semangat baru gitu ada. Jadi saya biarin aja dulu, nanti bisa pindah lagi ke blog gitu. Jadi nggak terlalu memaksakan diri karena memang saya bukan full time blogger juga kan, kena kerja kantoran gitu. Tapi ya melarikan diri dulu deh biar enggak terlalu memaksakan. Kalau terlalu paksa nanti jadinya enggak jadi tulisannya gitu. Lebih baik saya pindahkan dulu ke blog ke Facebook atau Instagram gitu. Tapi tetap dengan panjang gitu, bisa jadi tulisan juga sih di blog sebenarnya, tapi ada interaksi langsung itu ada semangat baru gitu untuk membuat kita mau nulis lagi gitu jadi ide. Gitu. Oh, jadi kalau misalnya memang, ya mood-nya sedang turun, kita nulis caption yang agak panjang dulu di Instagram kayak gitu ya, Mbak Ruziana. Baru nanti kalau misalnya sudah terkumpul ide lebih banyak, ke blog kayak gitu ya. Oke, itu mungkin, salah satu yang cara yang digunakan oleh Mbak Ruziana. Nah, kalau dari, aktivitas ngeblog, terutama cara membuat konten gitu ya, yang aman, khususnya untuk travel blogger. Mbak Ruziana ada tips tersendiri nggak untuk membuat konten, tetap kontennya traveling, tapi lebih pandemi friendly kayak gitu. Apakah ada tips dari Mbak Ruziana? Kalau untuk mungkin tips-tipsnya jika mungkin traveling dalam kota ya, setidaknya kan kalau dalam kota itu misalnya kita mengunjungi pantai, kan mengunjungi tempat wisata yang di dalam kota yang nggak harus kita keluar gitu ya. Dan, seperti saya kan di Bintan ini kan banyak pantai, banyak resort gitu kan. Jadi tipnya itu tip memilih wisata yang aman dari dari COVID, misalnya kita memilihnya yang sudah ada CHC ya, clean
higienis, apa ada istilahnya itu kan. Kemudian yang memilihnya yang sepi gitu, yang kemudian yang memang betul disiplin gitu. Kalau saya sendiri sih memang itu, saya ada tip-tip, tapi biasanya saya lebih tadi itu, saya tulisnya di Instagram sama ini, karena kadang ada kena mentablok, saya lebih sukanya nulisnya ke Instagram sama Facebook gitu. Oh ya, di situ sudah bisa ya, oh di situ aman ya. Jadi ada interaksi dari komentar teman-teman itu, saya lebih banyak berbagi, tapi itu bisa jadi bahan nanti untuk menulis di blog gitu. Oke, siap. Berarti yang pasti kalau misalnya masalah tempat kayak gitu, yang misal mau di-review juga ya yang benar-benar menerapkan prokes kayak gitu ya, Mbak, ya? Ya, prokes ada yang ada itu dari Kementerian Pariwisata tuh sudah memiliki apa tuh CHSE gitu istilahnya gitu. Jadi mereka sudah ada di ininya tuh ada ini sudah aman kita datangi. Kemudian kita juga memberikan tip-tip lain gitu. Kalau mau berkunjung ke sini ini loh yang harus ini berdasarkan pengalaman gitu. Oke, siap. Mbak Ruziana tadi kan nge-share tips untuk apa ya, cara membuat konten yang pandemic friendly gitu ya, karena ini masih pandemic dan teman-teman dari blogger Kepri kebanyakan adalah travel blogger kayak gitu ya. Oke, kalau gitu sebelum saya ke pertanyaan saya sendiri lebih lanjut, ini kolom chat sudah mulai ramai ya. Alhamdulillah setelah di-encourage langsung ramai nih pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah bergabung sebagai partisipan di event blog Niaga Hoster Blogverse malam ini untuk bisa mendokumentasikan keseruan dari event ini, apa aja tadi tips yang di-share kayak gitu oleh para panelis kita, bisa di-share ulang di media sosialnya masing-masing dengan mention @niagahoster.id dan hashtagnya Niaga Hoster Event, kayak gitu ya, supaya bisa dapat kesempatan untuk dapat saldo OVO gitu ya, lumayan untuk jajan-jajan. Kalau pandemi ini kan kita jadi wisata kuliner tapi dari ini ya aplikasi ya. Lumayan sering tuh buka-buka. Nah, jadi teman-teman di sini saya encourage juga untuk mendokumentasikan event ini melalui media sosialnya, bisa di Instagram Story atau di feed juga boleh, di Twitter, di Facebook silahkan kayak gitu. Oke, saya ke pertanyaan yang ada di kolom chat lagi. Tadi seputar Writers Blog sudah disampaikan dari Mbak Ruziana tipsnya seperti apa. Terus habis itu kalau mau mulai nulis nih, ada yang mengalami kesulitan kalau baru memulai. Memang ini problem-problem yang klise itu sebenarnya. Saya juga mengalami. Kira-kira ada tips tersendiri nggak kalau dari Mbak Rahma? Kalau dari awal tuh udah kayak ngeblank, ini dibiarin 10 menit, tiba-tiba udah 30 menit ini belum nulis apa-apa. Bagusnya kayak gimana biar bisa segera mulai nulis pembukaannya? Kalau saya pastinya itu baca dulu, Mbak. Baca. Jadi kalau misalnya maaf. Jadi kalau misalnya mau menulis tema tertentu ya, Mbak, itu saya harus cari referensi dulu. Seperti itu, apa yang menarik dibahas dengan tema itu. Kemudian apa namanya, saya combine dengan apa yang saya alami sesuai dengan istilahnya style saya, pasti bisa, Mbak, menulis di awal itu. Untuk apa namanya, memang sih ya masalah kita juga tuh bingung mau menulis kalimat pertama apa gitu di ketika mau menulis artikel itu. Ya banyak macamnya. Kalau saya biasanya tuh kalau pas lagi nggak ada ini, ya saya ingat percakapan saya dengan pasangan, ingat percakapan saya dengan anak, nah, seperti itu. Kemudian saya hubungkan dengan tema yang akan saya tulis. Seperti itu. Jadi pasti ada kok mengalir. Ketika kalimat pertama sudah mulai ditulis, pasti nggak terasa tuh mengalir sampai berapa kata itu ke belakang. Oh, oke. Kadang malah kebablasan itu baru opening doang ya. Intinya membaca dulu, Mbak. Harus apa namanya, kita bisa menulis itu karena banyak baca.
betul-betul banyak baca, mungkin juga banyak mendengarkan, banyak menyimak, itu tadi bisa dijadikan apa ya istilahnya pemantik dari ide Ya. mulai nulisnya itu apa kayak gitu ya. Tapi biasanya mungkin juga ini mungkin pendapat saya pribadi buat yang susah untuk mulai nulis itu biasanya sudah self editing duluan di pikirannya kayak gitu. Ya, Belum mulai padahal nulis tapi ya. udah mulai dikoreksi duluan kayak gitu juga bisa mempengaruhi ya Mbak dari apa bikin sulit nulisnya itu. Tulis aja dulu Mbak, apa namanya self editing itu di belakang. Bakalan tidak jadi-jadi kalau ingin artikelnya tuh perfect di awal seperti itu. Bener-bener jiwa-jiwa Tulis aja perfeksionis dulu, untuk ya. Tulis aja. Berarti jiwa-jiwa perfeksionisnya dihilangkan dulu ya teman-teman kalau misalnya memang sedang apa merasa terlalu sering untuk merasa kesulitan menulis di awal tuh berarti itu tadi ya tips dari Mbak Rahma adalah banyak baca, banyak menyimak kayak gitu, terus habis itu ditulis aja dulu, self editing belakangan kayak gitu ya, setelah tulisannya selesai kayak gitu. Oke. Itu tadi seputar tips kesulitan menulis tuh gimana kayak gitu solusinya. Nah, ada lagi nih dari Babe Azin Akbar. Nah, ini kan teman-teman di sini juga udah biasa dapat job gitu ya untuk ngeblognya. Kriteria apa yang biasanya tuh membuat klien tertarik untuk meng-hire blog kita? Terus apakah ada peran komunitas gitu yang berpengaruh dalam mendapatkan klien dan ini cukup personal, kalau berapa nominal pendapatan personal blogger? Sebagai blogger mungkin kalau saya masih belum apa buka dapur ya itu dapur ya kayaknya, tapi mungkin seputar apa kriteria yang biasanya apa ya bikin klien tuh tertarik untuk meng-hire blogger, mungkin bisa dari Mbak Nakia dulu. Mbak Nakia, apakah ada gitu perannya komunitas tuh biasanya apa untuk mendapatkan klien kayak gitu? Baik, biasanya kita tapis blogger itu dapat job itu kan memang dari atas nama tapis blogger. Misalnya kayak mereka butuh 10 blogger atau 20 blogger, nanti komunitas mencari blogger yang sesuai dengan kriteria mereka terapkan. Misalnya blognya sudah berdomain atau Instagramnya itu minimal 500 follower, 5.000 followers misalnya gitu kan, ataupun DA-nya minimal 15 ataupun 10 dan lain sebagainya. Jadi peran kita memang penting untuk mencari blogger yang sesuai dengan klien ataupun agensi cari gitu kan ya. Terutama misalnya kalau mau launching produk itu khusus di daerah Lampung, mereka kan biasanya nyari sesuai dengan daerah masing-masing gitu kan. Jadi komunitas itu untuk mencari blogger yang sesuai yang dicari oleh klien itu. Nah, selanjutnya dengan komunitas itu sendiri kan ketika job itu datang kan ada penanggung jawabnya ya, dan penanggung jawabnya itu nanti akan ngecek tulisannya apakah sudah sesuai yang sesuai dengan brief atau tidak gitu kan. Kalaupun tidak nanti dicek lagi, oh seperti ini loh, karena kan kita di komunitas itu tidak semua seragam Mbak, tidak semua seragam, blogernya sudah profesional, tapi kadang-kadang di klien itu jobnya sama gitu kan, mereka tidak memandang DAPA, tidak memandang Instagramnya sudah follower sekian gitu kan, jadi seragam fee-nya, tapi kita juga membawa nama komunitas nih, dan saya sebagai founder dan ketuanya tidak ingin apa ya menyajikan dalam tanda kutip hasil tulisan teman-teman kita yang seadanya, itu sudah harus melewati seleksi dulu. Biasanya saya seleksi dulu tulisannya, oh ini sudah layak terbit, sudah layak diposting, silakan teman-teman posting. Kalau belum ya saya cek lagi apakah memang perlu ditambah, ada perlu yang dikurangi dan lain sebagainya. Biasanya saya tuntun teman-teman yang memang biasanya dari nol belum pernah dapat job itu dan akhirnya lama-lama jadi kebiasaan dan bisa jadi lumayan sering dapat
job dari luar gitu kan, tidak hanya dari Lampung saja gitu. Dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan dan teman-teman sudah merasakan, bahkan yang baru bergabung menjadi blogger di Tapis Blogger untuk fokus ngeblog dan dapat job dari dunia blogger gitu ya, di saat pandemi kemarin itu sudah menghasilkan. Beliau sudah dapat job dari produk kecantikan, sudah dapat review produk dari kuliner dan lain sebagainya. Job itu udah berdatangan. Caranya yang kami support sebagai komunitas itu teman-teman harus rajin merawat blog. Makanya kita ada jadwal blog walking biar teman-teman itu belajar juga dari blog teman-teman yang lain, bukan merasa oh blog saya ini udah bagus lah gitu kan, pede aja dapat job, tapi ternyata tadi mungkin ada belum SEO tulisan artikelnya ya, terus atau template-nya belum SEO friendly gitu kan, terus juga Instagramnya belum masih asal aja mengposting foto gitu, jadi tidak rapi. Padahal Instagram itu penting juga sebagai salah satu penilaian agensi ataupun klien, itu etalase kita ya, itu penilaian orang pertama kali sebagai blogger selain blognya ya, itu Instagramnya. Jadi Instagram ini dalam tanda kutip branding kita, memang branding kita ya, tapi juga penilaian orang itu sebelum menilai kita lebih jauh, dia ngelihat yang lebih banyak diposting kita itu apa di Instagram, itulah menjadi ciri khas kita gitu. Nah, kalau lebih banyak share tentang kuliner berarti dia dikenal dengan blogger, food blogger gitu kan ya. Kalau dia tentang jalan-jalan berarti kan memang blogger traveling gitu kan ya. Kalau tentang keluarga, parenting dan lain sebagainya, itu jadi ciri khas kita. Itulah kenapa jadi blogger itu dia satu paket dengan media sosial biasanya. Jadi biasanya itu Facebook, Twitter, Instagram itu satu paket. Walaupun kadang-kadang YouTube juga, tapi itu jarang banget. Bahkan kalau sekarang itu malah TikTok, Mbak, diminta oleh klien. Betul. Diminta klien itu juga bukan hanya URL blognya, tapi juga URL TikToknya. Karena mau nggak mau masa pandemi sekarang itu orang itu kan mencari sebuah hal baru dan melihat produk itu iklannya yang cepat gitu kan ya. Ya, kalau di TV itu kan agak lama dan mungkin biayanya membengkak. Tapi sekarang itu orang lari juga ke TikTok selain blog gitu kan ya. Jadi memang untuk mendapatkan hati dari klien yang bisa melirik kita itu, kita merawat blog kita dan media sosial kita yang lainnya. Ya, dengan cara kita itu tadi, kita rajin isi blog kita, walaupun isinya masih curhat-curhatan, tapi kita selipkan sesuatu dengan hal yang bermanfaat. Misalnya kalau kita menulis tentang menemani anak belajar daring, tapi tipsnya apa? Ala kita mungkin menyiapkan sarapan yang bergizi, mungkin juga mengajak anak bermain biar dia tidak bosan di rumah aja, menerapkan 5M dan lain sebagainya. Sehingga orang masuk ke blog kita, membaca isi blog artikel kita itu tidak kosong, tidak cuma curhatan khas mak-mak aja gitu kan ya, tapi dia dapat ilmu hal baru gitu kan. Dan apalagi tema pandemi ini kan banyak sekali ya tentang gizi, tentang menjaga kesehatan, tentang cuci tangan yang bersih. Mungkin dulu juga kita jarang kita jarang menerapkan yang cuci tangan yang super duper detail gitu kan. Nah, tapi malahan lewat anak-anak dengan lagu-lagunya dari sekolah malah cepat hafal gitu kan ya. Itu jadiin juga bisa di konten tulisan. Dan kenapa akhirnya blog kita akhirnya pantas ya menjadi layak untuk mendapat job itu. Kita pertama menguatkan personal branding kita di media sosial ataupun di blog kita. Jadi kalau bisa blog kita itu memang fokus, Mbak. Jadi bukan hanya kita dikenal aku sebagai blogger, tapi aku blogger apa? Apakah kita blogger parenting, blogger lifestyle, traveling, ataupun blog food blogger. Jadi punya ciri khas tertentu. Kalaupun kita beragam-ragam, ya sebaiknya itu banyak
banyak blognya gitu kan ya, pisahin aja blognya, jangan disatukan. Kalaupun misalnya nulis traveling tapi dianya blogger parenting nggak masalah juga, tapi ciri khas tulisannya itu masuk ke dunia parentingnya, bukan ke travelingnya, petualangannya gitu. Nah, jadi dia punya ciri khas itulah yang membuat klien itu tertarik, karena kan dia akan mengendorse produk ya, menuliskan sebuah produk yang tentu punya sasaran tertentu pembaca ya. Nah, kalian ingin misalnya dianya mau share tentang endorse produk kebersihan rumah gitu ya. Nah, menjaga kebersihannya gimana, alat kebersihannya bagaimana. Kalau dia traveling kan temanya berbeda. Dengan blog parenting. Nah, itu jadi diharapkan memang blog kita itu punya ciri khas tertentu dan itu juga nyambung ke media sosial kita. Misalnya Instagram kita temanya diharapkan sesuai dengan blog kita. Kalaupun mau berbeda-beda, misalnya aku suka kuliner juga, aku suka jalan-jalan juga, diharapkan berbeda akunnya. Jadi biar sesuai niche-nya kayak gitu ya, Mbak ya. Betul, biar sesuai niche-nya. Dan yang aku lakukan selama ini adalah anakku kebikin juga Instagramnya. Udah bikinin Instagram buat anak juga ya, siapa tahu ada sponsorship yang butuhnya akun Instagram anak ya. Iya, alhamdulillah nyangkut di situ juga. Jadi artinya kita mau personal branding kita tentang pribadi kita ya monggo dimunculkan dengan secara profesional, dan untuk main-main, bukan tanda kutip main-main ya, mungkin akun kedua gitu ya, yang tidak terlalu untuk menghasilkan uang, ya kita lakukan juga di situ. Jadi menurut saya memang kita harus fokus untuk menguatkan personal branding kita, artikel kita harus rajin diisi sesuai dengan niche kita ya, apa yang kita butuhkan ataupun yang kita inginkan. Terus juga kita memang merawat Instagram kita, merawat medsos kita yang lainnya, dan tentu tadi ya pentingnya sebuah komunitas itu tadi, dia akan memunculkan atau mengumpulkan info-info tentang job itu, nanti dia akan mengarahkan sesuai dengan blog kita itu. Terus soal fee tadi ya, Masya Allah, kalau saya dulu berpikirnya gini, saya kan dulu pernah ngajar dan memutuskan untuk resign full menjadi blogger gitu kan ya, tahun 2015 itu fokus ngeblognya. Dan saya dulu berpikirnya nanti per 3 bulan saya setidaknya seperti guru sertifikasi aja cair gitu kan ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang jadi blogger itu per bulan pasti ada aja, dan itu nominalnya lumayan banget kalau menurut saya jadi seorang ibu-ibu rumah tangga yang ngeblog dari rumah. Jadi kalau untuk kriteria yang diinginkan klien itu, lagi-lagi kalau misalnya kan banyak tuh lowongan-lowongan untuk job ngeblog kayak gitu, juga harus kita sendiri juga harus aware ya, kita tuh brandingnya apakah cocok dengan produk yang sedang ingin di launch atau dipromosikan oleh si brand ini kayak gitu ya. Jadi benar-benar harus tahu, aware dulu brandingnya seperti apa sebagai blogger. Terus kalau misalnya pun sudah membuat konten ya setidaknya pakai persona itu. Kalau misalnya traveling tadi mempromosikan produk kesehatan, ya produk kesehatan saat traveling misalnya kayak gitu ya. Jadi itu tadi berarti ada tips juga, media sosial harus istilahnya apa ya? Dirawat. Harus dirawat dan dipelajari juga ya. Jangan cuma stuck di satu platform. Ada TikTok, jangan punya mindset ini buat anak-anak generasi Z aja. Enggak. Bapak Ibu kita juga harus ya, kalau misalnya pengen dapat pasar dan juga audiens yang lebih luas kayak gitu ya, harus belajar juga kayak gitu, jangan mau kalah. Itu tadi tips dari Mbak Nakia. Nah, ini kalau dari Mbak Ruziana sendiri,
kalau klien yang nyangkut nih dalam tanda kutip ke komunitasnya Mbak Ruziana, kriterianya tadi kira-kira apakah mirip seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nakia, terus case-nya kalau di komunitas blogger Kepri sendiri seperti apa? Baik, untuk blogger Kepri sendiri memang ada job gitu, tapi kalau yang job besar dari brand pusat itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Karena kita berada di daerah kepulauan ya. Kita tuh kalau banyak brand itu bukan brand ya, seperti tadi review dari permintaan dari resort atau pembukaan restoran gitu. Nah, itu memang ada kan di sini. Dan jika dari brand-brand itu kita malah misalnya atau ada anggota atau founder yang dapat info dari grup apa di-share ke grup WhatsApp kita gitu. Jadi bagi yang anehnya sesuai disarankan untuk ikut gitu seperti di apa di blogger juga gitu. Karena ini kan kita tanda kutip orang daerah ya. Kalau daerah Jawa kan pasti enak kan brand-brand banyak mencari blogger yang misalnya domisili daerah Jawa itu Jabodetabek gitu kan. Dan sangat daerah kepulauan ini memang agak kalau untuk itu agak sedikit kita kalau yang job-job komunitas langsung ya yang langsung ya itu memang dari ya tadi itu resort, hotel, restoran meruka atau mungkin ada juga dari pemerintahan gitu yang misalnya ada event apa gitu. Tapi kalau yang dari brand kita dapatnya dari grup Facebook atau MG apa yang boleh di-share ya kita share di grup WhatsApp-nya gitu. Jadi siapa aja saling memberitahu, oh ini ada loh gitu. Info apa atau kita kopas gitu kalau memang boleh disebarkan gitu. Begitu. Oke, berarti karena blogger Kepri ini biasanya dapat jobnya seputar ini ya resort ataupun restoran atau hotel kayak gitu ya. Jadi ya niche-nya setidaknya yang ya biasa ya ini ya membahas seputar topik-topik tersebut ya. Itu kalau melalui komunitas, tapi kalau secara pribadi ya banyak juga yang dapat kadang kayak agensinya itu mencari berdasarkan di tadi kan ya iya, atau betul. berdasarkan tadi jumlah followers Instagram gitu. Jadi dia nggak harus tertentunya lifestyle boleh kan karena traveling juga termasuk lifestyle kan. Jadi nanti kalau persyaratannya itu masuk ya kita boleh ambil gitu. Jadi nanti jika masuk kita rata-rata masuk gitu. Karena rata-rata blogger Kepri itu dia sudah di atas 15-an dan follower mereka itu rata-rata ya udah 5.000-an ke atas, 10.000-an, ada yang 20.000-an gitu. Itu salah satu faktor juga yang bisa mempengaruhi ramai atau sepinya job gitu ya untuk ngeblog ya. Oke. Siap kalau gitu. Tadi kita udah ngomongin kita sudah membahas beberapa pertanyaan juga yang ada di kolom chat, tapi sebelum saya masuk lagi ke kolom chat, soal tadi pembuatan konten blog, SEO tuh juga iya salah satu faktor utama ya yang bisa membuat sebuah blog itu bertahan. Apalagi yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nakia dan Mbak Ruziana seputar kriteria DAPA itu kan udah pasti ya berpengaruh dari performance blog itu kan yang menunjukkan performance blog itu seperti apa kayak gitu parameternya ada domain authority dan page authority itu tadi. Mungkin SEO ini juga ya memang yang biasa dibahas oleh komunitasnya Mbak Rahma juga kayak gitu. Nah, tapi untuk membuat konten CMS yang SEO friendly biasanya banyak blogger yang juga mungkin berpendapat bahwa ya WordPress itu lebih mudah untuk SEO friendly karena bisa di install plugin misalnya kayak Yoast di situ. Tapi saya pengen tahu nih dari teman-teman blogger untuk platform blognya sendiri pada pakai
CMS apa nih? Apakah banyak yang masih pakai blogger.com, terus habis itu ada berapa yang sudah pakai WordPress atau mungkin pakai yang biasanya dipakai sama toko online kayak gitu, seperti Joomla atau Drupal atau Shopify kayak gitu, bisa nih sekalian di apa isi polling-nya di sini yang sudah keluar pop up kayak gitu. Teman-teman di sini banyak yang pakai WordPress dan juga Blogger ternyata. Jumlah Drupal, Shopify ini masih jarang ya. Shopify kayaknya juga lebih banyak dipakai untuk toko online kayak gitu. Tapi sejauh ini Blogger paling banyak dipakai. Blogger, WordPress ya tipis lah bedanya. Jadi teman-teman di sini cukup ini ya familiar dengan CMS WordPress kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu yang juga diakomodir oleh Niaga Hoster. Jadi ada produk untuk manage WordPress buat teman-teman yang pengen atau misalnya sudah biasa pakai CMS lain seperti Blogger kayak gitu, terus pengen pakai WordPress itu juga diakomodir dan di sini ada Mbak Dea. Halo Mbak Dea. Halo. Halo Mbak Hanifa. Hai. Mbak Dea ini adalah salah satu panelis kita yang bukan dari komunitas Blogger. Iya ya. Tapi udah biasa nih ngelayanin customer ya dulu sebagai customer success agent ya. Terus habis itu sekarang posisinya sudah berubah dan familiar banget sama yang namanya WordPress kayak gitu. Tapi mungkin tadi aku kelewatan belum memperkenalkan Dea. Dea mungkin bisa perkenalan dulu briefly. Oke, ternyata acaranya Niaga Hoster Blogverse ini ramai juga ya, Rame pada banget. aktif semua ternyata. Dan kita juga kedatangan panel-panel yang jadi menginspirasi sekali gitu ya Mbak Hanifa ya. Oke, sebelumnya nih terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir nih di acaranya Niaga Hoster Blogverse. Kenalin, saya Dea, perwakilan dari tim produknya Niaga Hoster, dan kebetulan saat ini sedang memegang core produk dari Niaga Hoster termasuk WordPress itu sendiri gitu. Oke, Mbak Hanifa. siap. Nanti kita mau tanya-tanya lebih lanjut ya, karena kalau udah ngomongin pembuatan konten dan itu yang SEO friendly, kayaknya bisa nih. Nanti kita tanya-tanya seputar WordPress sama Dea, tapi sebelum ke Dea, saya mau lanjut seputar pembahasan seputar penerapan SEO kayak gitu di blog. Nah, dari Mbak Rahma, cara agar blog tetap ramai dikunjungi bisa dari segi desain, konten, ataupun SEO-nya. Apakah ada tips tersendiri kalau dari Mbak Rahma? Kalau untuk saya pribadi sih untuk menarik pengunjung ya, itu template blognya dulu harus loadingnya cepat Mbak. Karena kalau ada yang membuka blog terus kemudian lama, itu kemungkinan untuk balik lagi mengunjungi blog kita itu biasanya kecil. Seperti itu, kecuali kalau memang konten yang kita hasilkan itu benar-benar inspiratif, informatif, dan berisi motivasi, dan benar-benar yang dibutuhkan yang mencarinya, seperti itu. Karena istilahnya kita sudah membahasnya secara mendetail seperti itu. Terus kemudian ya pastinya ya ini artikelnya harus menerapkan teknik-teknik SEO friendly tersebut, Mbak Hani. Nah, mungkin juga ada yang seringnya itu yang pemula-pemula ketika bertanya mengenai bagaimana sih menulis artikel yang SEO friendly, sesusah apa sih, karena tidak sedikit yang ada di luar sana ketika mendengar kata SEO itu sudah sudah puyeng duluan gitu loh Mbak. Sudah apa itu harus seperti ini. Jadi menganggap bahwa ketika membuat artikel di
di blog itu dengan kaidah SEO, seolah-olah itu artikelnya jadi kaku seperti itu, Mbak. Jadi karena mengikuti struktur tertentu, padahal sebenarnya artikel artikel keseharian kita, hobi kita misalnya, atau apa saja yang kita ketahui, yang kita punya basic ilmu di situ, ketika ingin menuliskannya dan menggunakan teknik SEO sebenarnya itu bisa banget, Mbak, seperti itu. Jadi tinggal mencari kata kuncinya aja sebelum menulis artikelnya. Kata kuncinya apa, kita tentukan dulu. Terus kemudian setelah ada kata kuncinya itu kita terapkan ke artikel, mulai dari judul, mulai dari penyebarannya di artikel, terus kemudian setelah penyebarannya di artikel sudah kita atur sedemikian rupa, cek lagi di blog kita itu meta deskripsinya itu loh, Mbak. Meta deskripsinya harus mengandung kata kunci yang kita sudah kita istilahnya yang akan kita jadikan sasaran seperti itu. Terus kemudian setelah itu semua, kan biasanya kan artikel kita buat di blog itu kan ada gambar ya, ada foto sebagai penunjang untuk lebih menarik perhatian pembaca. Itu juga perlu istilahnya diberikan di setting ALT image-nya yang menggunakan keyword. Terus kemudian satu lagi biasanya itu banyak blogger yang lupa untuk rename foto yang dimasukkan ke blog. Jadi masih berupa file mentah IMG apa gitu. Biasanya kan nama file dari kamera. Itu sebenarnya diubah nama filenya sesuai dengan konten artikel yang akan kita buat. Permaling artikel kita juga atau URL artikel kita juga itu harus mengandung kata kunci. Biasanya sih untuk kan sering juga nih kalau misalnya disuruh cari kata kunci seperti yang kita bahas di awal tadi, bingung untuk memulai menulis artikel seperti apa, nggak tahu mau nulis apa kata pertamanya. Jadi dari kata kunci itu kita bisa mengembangkan artikelnya. Caranya itu dengan banyak baca referensi. Terus kita cari di search engine kira-kira kata kunci ini padanan katanya itu seperti apa saja. Kan ada tuh, Mbak, kalau saya sering itu mencari kata kunci itu yang lebih memudahkan karena aktivitas sebagai mom sendiri sudah sangat banyak, apalagi ada PJJ anak juga. Yang sering saya lakukan dan tidak boleh tidak itu ketika membuat artikel harus ada kata kunci turunannya, Mbak. Kata kunci turunan itu saya ambil dari penelusuran terkait dari search engine. Kan biasa tuh misalnya kita mau nulis misalnya cara memasak nasi seperti itu misalnya ya, sederhananya cara memasak nasi yang baik dan benar kan akan muncul itu beberapa istilahnya suggestion gitu, Mbak. Suggestion orang sering mencarinya itu dengan kata kunci apa. Nah di bawah search engine itu biasanya muncul juga frase-frase atau kalimat-kalimat yang sering diketikkan orang. Nah, itu saya ramu, Mbak, di artikel itu disebar kata kuncinya, karena kan kata kunci utama itu sendiri juga kan tidak boleh terlalu banyak kita tulis di artikel. Selain selain membuat pembaca apa sih ini kok katanya yang ini kok ada terus seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita membuat itu padanan katanya. Kalau istilahnya kita di SEO Moms itu ada namanya LSI, laten semangat. Kita belajar itu. Jadi kata kunci kita cari sinonimnya, padanan katanya. Iya. Oh, oke. Ini sudah cukup teknikal ya tadi dari awal udah pasti tentang pencarian keyword. Kira-kira yang
search volume-nya banyak Iya, itu yang dipilih sebagai keyword, terus habis itu kalaupun iya, gimana? kalaupun misalnya ingin cepat ya, ada juga triknya. Kita cari kata kunci yang volume pencariannya lebih rendah. Itu bisa membuat kita cepat berada di halaman-halaman utamanya search engine seperti itu. Jadi cari yang untuk sebagai awal gitu. Karena kan kalau kita masih baru terus mau bersaing dengan website-website yang sudah punya nama di halaman utama, itu kan mungkin sulit ya, butuh perjuangan, butuh teknik tertentu. Meskipun kita di SEO juga dipelajari, tapi yang yang sebagai pemula ya kita cari dulu kata kunci yang kira-kira tingkat persaingannya yang lebih rendah, coba kita main di situ, coba kita tulis artikel tentang itu. Nah kan kalau semakin sering istilahnya blog kita sudah bisa bersaing dengan keyword-keyword dengan persaingan rendah itu, mau tidak mau yang persaingan berat pasti juga sudah akan terbiasa seperti itu, Mbak. Oh, oke. Apalagi kalau blogger-blogger sekarang kan kalau menuliskan itu sudah lebih dari 500 kata, bahkan ada yang 1000, ada yang 2000 kata. Mau tidak mau kan artinya artikelnya itu istilahnya mendetail banget gitu kan, Pak. Semua informasi sudah ada di situ. Jadi kebolehjadiannya untuk selalu berada di di halaman-halaman mudah search engine itu lebih mudah. Karena dianggap blog kita itu memiliki konten-konten yang bagus menurut engine seperti itu. Oke. Berarti tadi juga sekalian menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat seputar blog yang bisa dikatakan SEO friendly itu yang sudah memenuhi kriteria apa aja, yaitu tadi yang kontennya itu sudah mencakup apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rahma tadi ya, yang teknis-teknis itu tadi juga biasanya kalau teman-teman mau cari tuh ada SEO checklist-nya biar nggak kelewatan gitu, karena memang detail banget ya untuk teknis ini SEO, dan ini juga yang disampaikan oleh teman kita di kolom chat, ada Bang Q. SEO friendly ini juga sebuah istilah untuk blog yang memiliki tingkat user experience yang baik seperti page load, theme dan template atau widgetnya tuh apa aja yang dipasang di blog tersebut, itu juga salah satu yang berpengaruh kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen membuat konten yang SEO friendly itu tadi beberapa tips dari Mbak Rama, dan juga kalau misalnya mau cari checklistnya itu banyak di Google ya, jadi dicari supaya nggak kelewatan. Nah, ngomongin seputar pembuatan konten yang SEO friendly, itu bisa diakomodir oleh WordPress, karena WordPress itu juga mengakomodir plugin yang bisa membuat kita sebagai blogger itu lebih mudah ngerti parameter SEO-nya itu apakah sudah cukup atau masih kurang, harus ada yang ditambahin, kalau ditambahin apa gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita cuma lihat checklist SEO, kayaknya udah semua nih. Tapi ternyata kalau dikasih di WordPress dengan plugin Yoast misalnya, masih ada yang kurang. Nah, ini bisa diakomodir oleh WordPress itu tadi ya. Ngomongin soal WordPress, dikasih bocoran dong, Dea. Sebagai product manajernya manage WordPress di Niaga Hoster, seperti apa sih manage WordPress yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman blogger yang juga jadi partisipan di Niaga Hoster Blogverse ini? Silakan Dea. Oke Mbak Hanifa. Oke. Ngomongin soal manage WordPress nih mungkin agak susah ya kalau misalnya nggak dikasih gambaran gitu ya. Mungkin boleh share screen sedikit gitu ya. Boleh. Spill dikit ya. Oke. Nah, tadi beberapa panelis kita nih udah membahas juga ya tentang SEO, tentang bagaimana cara bikin konten di era pandemi gitu. Nah, itu akan sedikit kurang kalau misalnya kita nggak mulai dari bawah dulu nih. Nah, kalau untuk membuat satu website yang kontennya itu bisa bertahan di era pandemi dan juga punya SEO yang bagus, pasti kita juga harus punya yang namanya domain dan juga servernya dulu nih gitu, supaya lebih profesional juga ya gitu ya. Nah,
kebanyakan itu kalau misalnya kita menggunakan suatu server, apalagi server hosting sendiri, kita tuh harus paham juga nih fitur teknisnya si hostingnya itu kayak gimana dan bagaimana sih caranya kita mengelola hostingnya gitu. Nah, kadang kesulitan-kesulitan yang kayak gitu tuh mungkin jadi bikin kita agak aduh susah banget sih belajarin tentang server gitu. Nah, tenang aja. Jadi mungkin di sini teman-teman kita sebagai Niaga Hoster kita punya solusi untuk teman-teman yang memang pengen bikin website dan fokus sama blog, tapi nggak mau pusing ngurusin server hosting gitu ya. Nah, itu kita punya solusi yaitu Manage WordPress. Jadi di produk Manage WordPress ini teman-teman sendiri bisa bikin satu website yang nggak perlu pusing mikirin hosting dan juga bikin website tuh jadi lebih mudah banget tanpa perlu paham banyak banget codingan untuk bikin website kayak gitu. Jadi emang udah didesain mudah banget deh gitu. Nah, sebenarnya Manage WordPress itu salah satu produk yang memang kita desain khusus gitu ya untuk mendukung segala kemudahan teman-teman dalam melakukan pengelolaan website WordPress-nya. Nah, selain itu dalam menggunakan WordPress ini banyak banget ya widget-widget, plugin yang bisa digunakan untuk melakukan desain dan juga merawat kebutuhan websitenya teman-teman tanpa teman-teman tuh harus memikirkan bagaimana sih saya bisa membuat website dengan suatu coding. Jadi itu di WordPress udah bisa diatasi gitu. Nah, selain itu di Manage WordPress ini kita sediain banyak banget kebebasan teman-teman untuk menginstal plugin dan juga menginstal tema sesuai dengan kebutuhan. Jadi emang udah nggak perlu mikirin urusan teknis kayak ngelola hosting dari sisi resource-nya, terus dari sisi bandwidth-nya, terus gimana ya security-nya, dan kalau website saya terhack, saya harus gimana ya. Nah, itu teman-teman udah nggak perlu mikirin lagi di WordPress hosting karena kita sebagai Niaga Hoster akan hadir gitu untuk kalian untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan juga nih yang nggak kalah penting, di Manage WordPress itu juga kita udah ngasih free domain gitu untuk teman-teman. Jadi udah bisa di-customize sendiri tuh websitenya. Jadi emang udah mendukung teman-teman yang ada di sini untuk fokus sama ngeblogging, fokus ke SEO, fokus ke bisnis, fokuslah naikin untuk cari engagement yang lebih oke gitu. Nah, selain itu di Manage WordPress ini kita tuh punya satu fitur yang beneran free dan bisa teman-teman manfaatin. Namanya itu adalah WordPress Management. Nah, fitur ini untuk apa sih? Banyak banget kegunaan fitur ini. Jadi kelola WordPress itu bisa dari fitur WordPress Management ini gitu. Teman-teman bisa banget login ke dashboard WordPress tanpa perlu mengingat lagi password dan juga username apa yang biasanya digunain gitu. Jadi tinggal klik satu button aja udah bisa login langsung nih ke WordPress-nya, udah bisa langsung ngelolain WordPress-nya gitu. Nah, di WordPress Management ini juga nggak hanya satu domain, jadi banyak domain yang bisa langsung teman-teman kelola gitu untuk di WordPress-nya. Nah, kita juga sediain namanya SSL, biar bagaimanapun Google itu lebih suka website yang lebih secure gitu ya. Nah, salah satu caranya untuk kita membuat website kita secure adalah dengan menggunakan SSL. Nah, SSL ini di produknya Manage WordPress itu udah kita beriin gratis untuk teman-teman dan itu udah langsung terinstall ketika teman-teman beli gitu. Nah, nggak kalah pentingnya lagi, untuk WordPress itu kan biasanya versinya selalu update ya. Nah, di WordPress Management kita ini kita juga menawarkan ke teman-teman blogger sendiri kalau misalnya memang nggak mau ketinggalan versi yang terbaru, teman-teman bisa klik aja auto update-nya, nanti kita akan otomatisasiin update semua versi di WordPress-nya, baik itu mau automatic update di WordPress, versi WordPress, atau di plugin-nya, atau di temanya, itu juga bisa dari WordPress Management. Jadi emang teman-teman udah nggak perlu pusing lagi lah ngurusin soal hal-hal teknikalnya, sorry. Nah, selain WordPress Management tadi nih, ada lagi fitur yang pasti penting juga untuk teman-teman. Untuk para blogger sendiri kan pasti sangat penting banget tuh untuk melakukan monitoring situs performance-nya gitu. Nah, di Niaga Hoster kita sediain salah satu fitur namanya tuh visitor tracker. Jadi di sini teman-teman udah bisa ngelihat nih jumlah visitor per harinya itu berapa banyak ya, kayak gitu. Lalu per tahunnya berapa banyak. Nanti juga teman-teman blogger sendiri juga bisa lihat nih keyword teratas yang dicari oleh pengunjung ke website kalian tuh apa aja sih dari Google gitu. Nah, itu tuh udah bisa ketahuan di fitur visitor tracker ini gitu. Nah, selain visitor tracker tadi yang nggak kalah penting itu adalah page speed meter. Sesuai tadi yang udah diceritain Mbak Rama ya, kalau untuk memastikan SEO tuh salah satunya adalah kita juga perlu memastikan nih website kita tuh harus optimal dan cepat diakses gitu. Nah, page speed meter ini di sini
berfungsi untuk menampilkan skor website kalian tuh saat ini speed-nya berapa persen sih gitu. Nah, kalau di sini contohnya ada 100% nih, tapi nggak perlu khawatir. Kalau misalnya memang underperform, speed-nya masih low, nanti di fitur Manage WordPress ini juga kita berikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan page speed di website kalian masing-masing gitu. Jadi ini oke banget sih mungkin ya untuk dicoba fitur page speed ini gitu. Nah, nggak cuman selesai di 3 fitur itu tadi aja sih gitu. Jadi dari kita juga di Manage WordPress ini mendukung banyak banget fitur yang bisa memfasilitasi website kalian lebih cepat dan juga security-nya tuh lebih terjamin. Jadi dari sisi keamanan tuh juga tim Niaga Hoster pasti akan memastikan itu gitu. Nah, apa sih yang bisa membuat websitenya teman-teman blogger di sini jadi lebih cepat dan jadi lebih disukai Google, lebih mudah terindeks di Google? Di sini kita sediain namanya WordPress Accelerator dan juga ada Lightspeed Enterprise yang mana kedua-duanya ini sangat bagus banget dan sangat membuat website teman-teman jadi lebih optimal dan lebih cepat diakses, dan itu adalah teknologi yang kita sediain di servernya Manage WordPress itu sendiri gitu. Nah, selain itu kita juga ada namanya proteksi malware gitu. Nah, malware ini untuk melindungi ketika websitenya teman-teman terserang dari virus ataupun hacker atau segala macamnya. Kita punya namanya proteksi malware itu, dan juga kalau misalnya websitenya teman-teman terhack, kita juga bisa bantu nih untuk melakukan hack recovery atau kita mengembalikan file websitenya teman-teman seperti sebelum dihack itu gitu. Karena apa? Karena di Manage WordPress kita juga sediain namanya fitur backup harian. Jadi fitur backup harian ini sangat bermanfaat banget untuk meminimalisir ya resiko kehilangan data gitu. Soalnya konten-konten blog teman-teman itu kan cukup penting juga, cukup bernilai juga. Jadi kita juga cukup peduli. Jadi tim Niaga Hoster sendiri juga cukup peduli dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, lanjut lagi. Nggak cuman fitur, kita juga mendukung plugin-plugin yang tadi sempat beberapa kali disinggung nih sama Mbak Hanifah sama panelis kita juga gitu ya. Nah, plugin-plugin yang kita udah sediain untuk teman-teman dan bisa langsung teman-teman gunain di sini tuh ada 3 jenis plugin ya. Plugin utamanya yang pertama itu Yoast SEO tadi, yaitu untuk memberikan rekomendasi tentang SEO-nya teman-teman, karena fitur Yoast SEO ini juga cukup sangat lengkap juga gitu ya untuk membantu teman-teman meningkatkan SEO website kalian. Terus kita juga sediain plugin yang udah bisa langsung digunain, yaitu Google Sitekit, di mana Google Sitekit ini tuh udah terintegrasi sama yang namanya Google Console, terus ada Google Analytics, juga ada Google AdSense, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman bisa monitoring dari satu plugin gitu. Nah, Google ini juga mengeluarkan satu plugin baru nih, namanya Google Website Story. Kalau tadi kita bisa membuat konten di banyak platform media sosial, kayak Instagram, kayak TikTok, dan lain-lain, kita tuh ternyata juga bisa membuat konten yang berupa story, kayak di story-nya Instagram gitu ya, itu di website kita gitu. Dengan plugin si Google Web Story ini tadi. Dan plugin ini semua udah bisa langsung teman-teman gunain di Manage WordPress, jadi tinggal pakai aja, nggak perlu nginstal-nginstal lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya plugin Google Web Story ini bisa teman-teman manfaatin juga kalau misalnya ada konten yang baru, bisa tuh di-up ke story tuh, biar orang-orang atau pengunjung yang melihat itu juga udah tahu nih, oh ternyata di blog ini ada konten baru ya, dan itu juga cukup oke juga nih, mungkin bisa diterapin juga nanti ya di blognya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri ada yang berminat untuk mencoba Manage WordPress, nanti gampang banget caranya. Kalau misalnya memang udah pakai hosting di tempat lain atau menggunakan wordpress.com dan ingin pindah ke Manage WordPress, teman-teman tinggal informasiin aja ke tim CS-nya kita, nanti bakalan kita bantuin proses migrasinya. Jadi teman-teman udah tinggal nunggu jadi aja websitenya jalan gitu di Niaga Hoster, dan migrasinya itu free. Kita nggak pungut biaya apapun gitu. Kalau misalnya teman-teman juga mengalami masalah pada website, entah itu ada masalah di plugin, ada masalah di tema, nanti teman-teman juga bisa menghubungi tim CS-nya Niaga Hoster, karena kita bakalan online 24 jam setiap harinya. Jadi jangan takut bahwa komplain kalian tidak dijawab, karena tim support kami bakalan tetap siap sedia gitu ya untuk menanggapi segala macam aduan ataupun membantu teman-teman di sini agar lebih sukses online gitu. Kalau misalnya memang beneran tertarik sama Manage WordPress, nanti mungkin teman-teman bisa langsung ngunjungin aja ke landing page-nya atau ke halamannya
niagahoster.co.id/manage-WordPress gitu. Nah, mungkin sekian ya pengenalan produknya dari aku, Mbak Hanifa. Aku kembaliin lagi ya, mudah-mudahan nanti Manage WordPress ini juga bisa jadi solusi yang baik gitu untuk teman-teman blogger, supaya blognya juga makin sukses, terus dan juga makin banyak banget yang go online gitu sekarang, gitu Mbak Hanifa. Oke, wow, aku jadi semangat. Ayo Karena semangat. yang namanya WordPress itu, aduh, complicated. Kalau misalnya ada yang bisa ngurusin, kenapa tidak kan ya? Betul Oke, sekali. sip. Kalau gitu, thank you banget deh ya untuk penjelasannya seputar produk dari Niaga Hoster ini berupa Manage WordPress. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Dea, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba, ngulik dulu lah infonya seputar produk Manage WordPress ini, bisa langsung ke landing page-nya niagahoster.co.id/managed strip WordPress kayak gitu ya, untuk bisa cari info seputar produk Manage WordPress. Oke, thank you banget semuanya untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di Niaga Hoster Blogverse yang pertama ini. Jangan lupa nanti juga disarankan sekali untuk ikutan grup Telegramnya supaya bisa belajar bareng sama teman-teman komunitas blogger lainnya tentunya. Thank you banget semuanya. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi di Niaga Hoster Blogverse yang pertama ini. Kita insya Allah bisa ketemu lagi di Niaga Hoster Blogverse berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, happy weekend, bye.